Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Gita Pranisi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai identitas diri, identitas sosial, dan identitas budaya dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Antar Budaya. Mendengar kata identitas sepertinya sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih arti dari identitas itu sendiri? Identitas adalah jati diri yang terbentuk dari hasil komunikasi antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, identitas adalah suatu ciri yang dapat membedakan kita terhadap suatu hal yang kita miliki dan yang orang lain miliki, tetapi juga mempersatukan kesamaan antara diri kita dengan orang lain. Dalam materi kali ini, identitas terbagi menjadi 3 kategori, yaitu identitas diri, identitas sosial, dan identitas budaya. Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri itu apa sih? Seperti apa sih identitas diri itu? Identitas diri adalah suatu proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran penting dalam hidup melalui pandangan-pandangan dari individu lain mengenai diri kita atau dari diri kita tentang kita sendiri. Nah, selain itu juga pandangan dari diri sendiri seperti jika kita ibaratkan dalam sebuah pertanyaan itu seperti ini. Apa kemampuan yang saya miliki? Apa hal-hal yang saya yakini? Sejauh apa saya memahami diri saya? Apabila kita bisa memahami identitas diri kita akan mengetahui ciri-ciri dan menyadari apa yang menjadi identitas diri kita sendiri. Seperti kita mengetahui ciri khas kepribadian kita seperti apa. Apakah kita orang yang tenang atau emosional atau yang sangat suka senyum walaupun kita sedang berada di posisi yang entah itu bahagia atau tidak, tapi selalu memancarkan senyuman kepada orang lain atau lebih menunjukkan emosi kita yang ada pada saat itu. Dan juga kita memiliki dan menyadari kesukaan dan ketidaksukaan kita terhadap suatu hal, seperti menyukai makanan atau tidak, menyukai suatu hal, suatu lingkungan, suatu karakteristik, dan sebagainya. Lalu ada juga aspirasi dan tujuan, yang dimana aspirasi dan tujuan itu mencakup jangka panjang, seperti mengatur orientasi hidup. Misalkan kita adalah seorang mahasiswa, ketika kita selesai menjalani perkuliahan ini, kita akan kemana nih selanjutnya, yaitu ke tahap bekerja. Bekerja untuk apa? Entah untuk mengumpulkan modal untuk membangun sebuah usaha yang baru, atau memberikan hasil usaha ini kepada orang tua, dan sebagainya. Selanjutnya adalah identitas diri. Tentang apa saja sih identitas diri itu? Identitas diri terbagi menjadi 2 ciri-ciri. Yang pertama adalah ciri-ciri fisik, yang kedua adalah ciri-ciri psikologis. Ciri-ciri fisik dapat dilihat melalui apa yang dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri, yaitu seperti bentuk wajah, warna kulit, tinggi badan, dan gender. Dan juga kalau misalkan ciri-ciri psikologisnya itu dapat dilihat dari cara kita menanggapi sesuatu dan cara kita berkomunikasi. Dan itu dapat mengetahui ciri-ciri psikologis seperti sifat, tingkah laku, karakter, dan gaya berbicara. Menurut Erikson, identitas diri berarti perasaan yang dapat berfungsi sebagai seseorang yang berdiri sendiri tetapi yang berhubungan erat dengan orang lain. Jadi, identitas diri itu kan identitas tentang diri kita sendiri. Tetapi, dengan adanya identitas diri kita, itu tidak membatasi kita untuk berhubungan dengan orang lain. Karena orang lain tentu punya identitas diri yang berbeda. Justru dengan perbedaan itulah yang menyatukan kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, identitas diri itu terbagi atas 3 faktor yang mempengaruhi identitas diri. Yang pertama yaitu keluarga, yang dimana kita lahir, bertumbuh, dan berkembang dalam keluarga. Jadi, ciri-ciri fisik kita itu tentu akan menurun dari orang tua, sedangkan ciri-ciri psikologisnya akan terbentuk dari cara orang tua membimbing kita dan mengajari kita tentang suatu hal, seperti untuk belajar di sekolah atau menjelaskan tentang makna kehidupan dari orang tua kepada anaknya. Dan yang kedua adalah reference group, yaitu grup teman sebaya, yang dimana grup ini adalah teman-teman bermain kita yang memiliki satu frekuensi yang sama atau sederajat. Nah, reference group ini kalau misalkan kita artikan dengan bahasa gaul biasanya disebut dengan teman nongkrong atau mungkin geng-gengan. Nah, reference group ini mempengaruhi identitas diri karena dengan adanya perkumpulan suatu kelompok, kita menjadi
semakin tahu tentang aktualisasi diri kita seperti apa. Apakah kita orang yang menyukai keramaian atau tidak? Apakah kita adalah orang yang humoris yang sukanya melawak gitu, bikin teman-teman senang, atau justru kita sebagai orang yang pasif, pendiam, hanya mendengarkan. Nah, hal-hal seperti itu juga menentukan identitas diri kita seperti apa. Selanjutnya ada significant other atau orang-orang yang memiliki pengaruh seperti guru, dosen, atlet, dan idola, penyanyi, dancer, dan sebagainya yang dapat kita jadikan motivasi untuk kehidupan kita. Seperti contohnya ketika kita mengidolakan suatu penyanyi, seorang penyanyi yang memiliki bakat yang luar biasa, perjuangannya pun luar biasa, bertahun-tahun melewati banyak hal dan rintangan yang bermacam-macam, dan kita terinspirasi untuk berusaha seperti dia. Nah, dari apa yang kita inspirasikan ini, tentu akan membentuk identitas diri kita seperti pantang menyerah dan memiliki motivasi ke depannya, memiliki tujuan untuk kita akan mengarahkan hidup kita kemana, kita akan mengembangkan kemampuan diri kita seperti apa. Itu juga dapat dipengaruhi dari orang-orang berpengaruh ini yang dapat memotivasi diri kita dan memberikan kita motivasi-motivasi untuk terus maju. Setelah kita membahas tentang identitas diri, kita akan masuk ke tahap yang lebih luas lagi nih teman-teman, yaitu identitas sosial. Identitas sosial itu konsep diri individu yang terbentuk dari persepsi keanggotaan dalam kelompok sosial yang melibatkan perilaku antar kelompok dan perbedaan status. Nah, ciri-ciri dari identitas sosial itu adalah kelompok sosial dari suku yang sama, agama yang sama, kelas sosial yang sama, jenis pekerjaan yang sama, dan lingkungan tempat tinggal yang sama. Kelompok sosial dalam identitas sosial ini merupakan kelompok yang pastinya memiliki kesamaan. Dari kesamaan-kesamaan itulah terbentuk suatu kelompok. Menurut Tajfel, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersama dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anggota kelompok atas kelompoknya yang dianggap sesuai dengan identitas yang ada pada dirinya. Contohnya seperti misalkan teman-teman adalah orang Jawa yang dimana memiliki kelompok sosial suku Jawa, dan juga ada juga orang Batak dan orang Kristen, orang Islam, dan sebagainya. Identitas diri dan identitas sosial tentunya memiliki nilai-nilai dan nilai norma yang dipercayai. Maka dari itu, identitas budaya terbentuk karena adanya kelompok sosial yang sepakat untuk memberikan makna pada simbol-simbol dan nilai norma sebagai karakter yang khas. Pemaknaan simbol-simbol ini terbentuk karena adanya persepsi dari diri sendiri mengenai hal-hal etis, cara individu berekspresi kepada manusia dan alam, serta ciri khas yang diyakini. Maka terbentuklah kelompok etnis yang dimana pengelompokan orang-orang dengan kesamaan yang diyakini dan membentuk ciri khas budayanya, seperti budaya suku Jawa dan Batak yang berbeda mulai dari nilai-nilai hingga cara berbahasa. Nah, kita membahas identitas budaya. Identitas budaya itu terbentuk karena kelompok sosial menciptakan simbol-simbol yang digunakan, makna dan nilai norma sebagai karakter yang khas. Nah, semua itu dipengaruhi oleh persepsi diri dan ekspresi mengenai manusia dan alam, serta ciri khas budaya. Identitas budaya merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang budaya, tentu teman-teman pasti di sini memiliki nilai-nilai budaya yang dianggap berbeda-beda kan. Maka dari itu, identitas diri, identitas sosial, dan identitas budaya saling berkaitan dan saling memiliki dan melengkapi satu sama lain. Kesimpulannya adalah identitas diri merupakan identitas tentang siapa diri kita dan bagaimana reaksi dan tindakan kita dalam menghadapi dan memperjuangkan suatu hal. Kemudian, identitas sosial merupakan identitas terhadap persamaan-persamaan dan signifikansi nilai dan emosional yang terjadi dalam anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah identitas budaya, adalah pemaknaan simbol-simbol dan nilai norma sebagai ciri khas suatu budaya. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata maupun penyampaian yang saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa.